Strategi seperti apa agar kita bisa panen umbi porang atau umbi produksi itu setiap tahun, dan seperti apa praktek teknis yang kami lakukan pada budidaya porang kami di tahun 2021 ini. Simak terus di Aksara Agro & Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Aksara Agro & Farm akan menyampaikan tentang cara kami dalam budidaya porang agar setiap tahun ini kami bisa panen umbi porang pada tiap tahun mendatang. Jadi kami di 2021 ini baru tanam perdana, teman-teman. Dengan dana yang kami punya terbatas, lalu kami budidaya juga di lahan yang jadi satu dengan budidaya jahe, jadi satu juga dengan gubuk pondok kami. Tujuannya agar dalam perawatan atau monitoring perkembangan porang ini lebih intensif karena dekat dengan budidaya jahe dan pondok kami, dan kita secara keamanan juga lebih aman. Nah, jadi strategi yang kami lakukan itu kami menanam bibit porang dari bibit katak mini. Jadi bibit katak mini yang kami tanam itu sekilo isi 500. Kami menanam di tiga kotak bedengan yang di atas 1, 2, 3. Itu kami tanam bibit katak mini sekilo isi 500. Nah, dengan jarak 10-15 cm, teman-teman. Jadi lebar bedengan itu kami sama. Jadi lebar bedengan ini itu 90 cm. Jadi kita untuk tanam katak mini sekilo isi 500 itu kita kasih spasi jarak 10-15 cm. Nah, lalu dari bawah yang ini, setelah 3 kotak tadi, turun sampai di bagian sebelum pohon vanili ini kami dengan bibit katak sekilo isi 200. Nah, kami di bedengan lebar 90 cm, jaraknya antara 20-25 cm. Sedangkan di bagian bawah yang dekat beberapa pohon cengkeh itu, kami dengan katak super sekilo isi 75, jarak tanamnya 25 cm. Sedangkan di bagian ujung paling bawah dari kotakan lahan porang ini kami tanam dengan bibit umbi. Satu bibit umbi itu paling 500 gram, setengah kilo, teman-teman. Kami untuk uji coba, teman-teman, tapi nggak banyak, paling hanya 10-an, teman-teman. Nah, strateginya bagaimana, teman-teman? Jadi kami pada tahun pertama panen nanti, tahun depan 2022, itu semua porang di lahan ini luasnya paling 3.000-an meter, itu akan kami bongkar semua. Setelah dorman kami bongkar, lalu kami pilah. Artinya kami pilah itu semoga ini bisa jadi umbi produksi yang katak super sampai katak sekilo isi 200 ini bisa jadi umbi produksi. Tapi kalau harga tahun depan itu belum bagus, artinya kami tetap akan tanam ulang di lahan pengembangan yang lain, teman-teman. Nah, jadi tetap kami bongkar semuanya ini, lalu kita sortir sesuai beratnya. Kalau harganya bagus untuk umbi produksi tahun mendatang, kita akan jual sebagai umbi produksi. Tapi kalau harganya belum bagus, kita akan tanam di lahan lain sebagai untuk pembesaran umbi bibit, teman-teman. Nah, sedangkan katak mini yang di atas 3 kotak itu sekilo isi 500 dengan jarak tanam 10-15 cm, setelah kami bongkar itu nanti menjadi kandidat bibit umbi, teman-teman. Nah, bibit umbi itu kami tanam ulang di lahan atas ini semuanya, teman-teman. Jadi ini pada tahun 2022 nanti insya Allah akan kami tanam bibit umbi dari yang sekarang kami tanam bibit mini di bagian atas itu. Sedangkan untuk katak selain katak mini itu kami ambil sebagai umbi produksi. Artinya kalau harganya itu cukup bagus, itu kita akan jual. Tapi kalau harganya menurut kami itu kurang bagus atau kami belum merasakan butuh segera untuk mencairkan dalam bentuk uang, kami akan menanam umbi di sini dari bibit selain bibit mini, katak mini, untuk kami tanam di lahan yang lain sebagai perluasan budidaya lahan porang, teman-teman.
Nah, itu mungkin tips dari kami agar kita sebagai petani porang itu bisa melakukan panen secara tahunan, teman. Jadi tidak 2 tahun sekali, bahkan 3 tahun sekali, tapi dari tiap tahun itu kita bisa menghasilkan, teman-teman. Nah, kenapa dalam tiap tahun itu kita perlu bongkar lahan, teman-teman? Karena yang namanya lahan itu kalau sudah 1 tahun musim tanam itu kan relatif lebih padat. Nah, lalu nutrisinya juga sudah habis meskipun kita menggunakan semuanya ini organik. Jadi kalau kita nanti panen semua lahan ini, lalu kita olah lahan lagi, jadi sekalian kita panen, sekalian kita olah lahan, kita taburkan fermentasi kotoran hewan dan sekam bakar dalam satu waktu bersamaan antara panen dan tanam, itu untuk menghemat biaya juga, teman-teman. Jadi waktunya relatif tidak berjauhan. Nah, itu mungkin tips dari kami agar petani porang itu dalam setiap tahunnya bisa menghasilkan umbi produksi dan bisa menambah memperluas lahan. Jadi itu cara kami. Mungkin silahkan bagi teman-teman petani porang yang lain, jika memiliki strategi agar kita itu tiap tahun bisa panen atau menghasilkan, silahkan untuk memberikan saran melalui kolom komentar di bawah. Karena kami juga sangat terbuka, artinya sesama petani, khususnya petani budidaya porang itu saling untuk bertukar pikiran. Karena di lahan kami ini, di lahan pertama ini kami kondisi lahannya seperti ini, dan luasnya juga relatif tidak terlalu luas, artinya hanya kurang dari setengah hektar, dan kami cukup intensifkan jarak tanamnya, tujuannya agar hasil panen mendatang itu lebih murah dalam perawatan maupun pengolahan lahan maupun nanti saat biaya panen. Nah, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa kami bagikan strategi dari kami agar pada tahun kedua dan ketiga seterusnya, pada tiap tahunnya kita bisa melakukan panen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengalaman dari kami ini bisa memberikan manfaat buat petani, khususnya petani budidaya porang. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.